Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Apriani, NPM 109 kelas A418, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan menjelaskan mengenai isi dari kegiatan laporan pengenalan persekolahan 1 di SD Negeri Bakulan yang beralamatkan di Bakulan Patalan, Citis Bantul, Yogyakarta dengan akreditasi sekolah yaitu A. SD Negeri Bakulan memiliki 2 unit gedung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai isi dari bab 2. Yang A, visi, misi, dan tujuan. Visinya adalah beragamis, peduli terhadap lingkungan, inovatif, kreatif, apik, dan unggul. Misinya yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa melalui pendidikan agama. Yang kedua, meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan daya kreativitas dan inovatif. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan. Tujuannya yang pertama, meningkatkan mutu akademik. Yang kedua, meningkatkan mutu non-akademik. Yang ketiga, pembelajaran berbasis imsak. Dan yang keempat, cinta dan peduli terhadap lingkungan. Yang B yaitu struktur organisasi, bisa dilihat di gambar. Yang C, sumber daya manusia. Yang pertama, tenaga pendidik. Tenaga pendidik di SD Negeri Bakulan berjumlah 22 orang dengan guru kelas berjumlah 12 orang, guru agama 2 orang, guru PJOK 1 orang, dan guru ekstrakurikuler 7 orang. Yang kedua, tenaga kependidikan berjumlah 5 orang dengan 2 staf tata usaha, 1 penjaga perpustakaan, dan 2 penjaga sekolah. Yang ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik berjumlah 222 siswa dengan kelas 1, 2, 3, dan 4 dibagi menjadi 2 kelas, sedangkan kelas 5 dan 6 hanya 1 kelas. Yang D yaitu sarana dan prasarananya. Terdapat lab komputer, ruang karawitan, perpustakaan, musola, toilet, kantin, dapur, parkir untuk sepeda motor guru, parkir untuk sepeda siswa, UKS, perpustakaan, lapangan, dan wifi. Yang E, prestasi dan kegiatan pendukung. Prestasinya pernah mendapatkan juara 1 lomba MIPA tingkat kabupaten, juara 1 sasorah tingkat kecamatan, harapan 2 lomba PBB tingkat kabupaten, juara 5 lomba sekolah sehat. Kegiatan pendukung lainnya seperti kegiatan outbound, pensi, kelas meeting, dan studi lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi dari bab 3. Yang A, mendeskripsikan kultur sekolah. Yang pertama yaitu budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, baik dengan siswa antar siswa, guru dengan guru, ataupun guru dengan siswa dimanapun mereka bertemu. Yang kedua yaitu setiap hari Jumat, siswa melakukan hafalan Asmaul Husna. Siswa dapat belajar bukan hanya dalam segi pendidikan formal saja, tetapi dalam segi pendidikan agama, siswa juga dapat belajar dan mendapatkan manfaatnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu melakukan doa bersama, baik sebelum ataupun sesudah melakukan pembelajaran, dan doa bersama juga dilakukan sebelum melaksanakan ujian sekolah dan ujian nasional bagi siswa kelas 6.
yang dipimpin oleh guru agama. Yang keempat yaitu sholat zuhur berjamaah yang dilakukan oleh siswa dan guru secara bergantian. Nah, itu dilakukan untuk melatih siswa agar disiplin dalam segi agama. Yang kelima yaitu 7K, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kesehatan, kekeluargaan, dan kerindangan. 7K tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah agar sekolah dapat bekerja sama secara baik dan tentram dalam melakukan proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu kegiatan pesantren kilat. Kegiatan pesantren kilat dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Diselenggarakannya agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta budi pekerti luhur yang berbasiskan agama. Yang ketujuh yaitu kegiatan membayar zakat dan bersedekah. Siswa diajarkan untuk menyisihkan uangnya sedikit untuk membantu orang yang kurang mampu. Sehingga siswa dapat belajar artinya bersedekah dan membantu antar sesama. Yang selanjutnya yaitu struktur sekolah dan tata kelola sekolah. Yang pertama yaitu struktur sekolah. Ada kepala sekolah, komite sekolah, staf tata usaha, bendahara, kurikulum, kesiswaan, UKS, perpustakaan, seksi sapras, seksi humas, pengembangan seni dan budaya, 12 guru kelas, dan 7 guru ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu tata kelola sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah selaku pemimpin dengan tugas seperti menyusun perencanaan, melakukan dan mengarahkan koordinasi kegiatan-kegiatan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, dan melakukan evaluasi. Yang kedua yaitu kesiswaan, membina dan melaksanakan 7K, menyusun jadwal atau program kerja, melakukan seleksi untuk siswa calon penerima beasiswa. Yang ketiga yaitu humas, menyelenggarakan hubungan sekolah dengan wali murid, membina hubungan dengan sekolah yang ada dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial yang ada di sekitar. Yang keempat yaitu sapras, mengelola pembiayaan alat-alat pengajaran, menyusun kebutuhan sarana dan prasarana, dan mengkoordinasikan daya guna sarana dan prasarana. Yang kelima yaitu guru, bertanggung jawab langsung terhadap kepala sekolah, membuat rencana kegiatan, membuat bahan ajar, membuat RPP, melaksanakan proses belajar mengajar, melakukan penilaian, dan membuat LKS. Yang keenam yaitu wali kelas, membantu kepala sekolah dalam kegiatan mengelola kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Yang ketujuh yaitu perpustakaan, perencana mengadakan buku dan bahan pustaka, mengatur dan melayani perpustakaan, melihat dan memperbaiki dan memelihara buku. Yang C, tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah. Yang pertama, peraturan dan tata tertib untuk kepala sekolah dan guru. Datang pada pukul 06.45 WIB, wajib mengikuti upacara, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran,
berpakaian seragam, laporan apabila terlambat datang, dan meminta izin apabila tidak dapat hadir di sekolah. Yang kedua, peraturan dan tata tertib siswa. Datang pukul 06.50 WIB, siswa wajib berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Siswa wajib hormat dan bersalaman kepada guru. Siswa harus masuk kelas dengan cara berbaris yang rapi. Wajib mengikuti ekstrakurikuler. Yang B, kegiatan-kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah. Yang pertama, upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin. Yang kedua, pelepasan perpisahan siswa kelas 6 yang diadakan setiap tahunnya. Yang ketiga, upacara 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat, memperingati Hari Kartini dengan diadakannya lomba-lomba di sekolah. Yang kelima yaitu melakukan ziarah ke makam pahlawan untuk memperingati Hari Pahlawan. Yang keenam, mengadakan pengajian Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Yang E, mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan rutin seperti kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan kurikuler seperti tugas mandiri, tugas kelompok, praktikum-praktikum pembelajaran, dan membuat karya tulis. Yang kedua, kegiatan kokurikuler seperti membuat majalah dinding, membuat taplak meja, membuat telur asin, market day yang dilaksanakan akhir tahun setelah ulangan, dan membuat maket. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler drum band yang dilaksanakan untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Ekstrakurikuler pramuka yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Ekstrakurikuler angklung dilaksanakan oleh kelas 3. Ekstrakurikuler karawitan untuk kelas 4, 5, dan 6. Ekstrakurikuler TIK yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran untuk kelas 1. Dan ekstrakurikuler tari bagi siswa yang memiliki minat. Yang F yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah. Yang pertama ada berdoa. Melakukan berdoa sebelum atau sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas yang diikuti oleh seluruh temannya dan guru. Yang kedua, mengucap salam. Mengucap salam kepada siapapun dan dimanapun siswa berada. Jika bertemu dengan guru-guru, siswa wajib mengucapkan salam. Yang ketiga yaitu menggosok gigi. Kegiatan menggosok gigi dilakukan oleh siswa kelas rendah. Diharapkan siswa kelas rendah tersebut bisa mendapatkan manfaatnya. Apa sih manfaat dari gosok gigi itu? Untuk kesehatan mulut sehari-hari. Yang keempat yaitu Jumat bersih dan senam pagi. Kegiatan Jumat bersih dilakukan untuk membersihkan halaman sekolah supaya sekolah tetap dijaga kebersihannya sehingga siswa-siswa yang ada di dalam sekolah juga sehat. Nah, selain itu dilaksanakan juga senam pagi. Senam pagi untuk melakukan kebugaran jasmani siswa. Bukan hanya bugar dalam jasmaninya saja, tetapi dalam rohaninya juga diharapkan siswa mengalami kebugaran. Yang terakhir yaitu cuci tangan. Cuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Cuci tangan sendiri diharapkan agar siswa dapat menjaga kebersihan diri dari kuman-kuman yang menempel di tubuh siswa. Baik,
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak-banyak kata dan kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.